istri satu ya, istri satu, anak dua gitu kan. Penghasilan Om Ali tadinya waktu lajang segitu, jadi cukup untuk bersama satu istri, kemudian nambah anak satu jadi cukup untuk anak istri satu anak satu. Sekarang istri satu anak dua, nanti kalau misalnya Om Ali nambah istri satu lagi juga cukup lagi Om. Tadi malam tuh sendirian saya ngopi Om, sendirian, udah anak udah pada tidur. Kalau ngopi sendirian gitu ingat saya Om. Jam berapa ya, jam 10-an lah. Memang disitulah kita merenung kan, merenung, bukan merenung yang lain-lain Om. Jadi sambil ngopi merenung, tokennya udah bunyi. Setiap orang punya cerita, setiap cerita punya makna, setiap makna ada hikmahnya. Mbak Yus, ya kabarnya? Selamat siang Om, kabar sehat? Iya. Jadi bingung nggak ngobrol apa? Ngobrol ke sampean ke Bengkulu kemarin gimana? Ya Bengkulu biasalah, sukses lah. Nggak ngajak-ngajak. Sampean tuh orang yang paling susah saya ajak. Susah gimana? Karena sampean ngajak tuh pas waktunya berbenturan terus. Susah ajak, susah di telepon. Ya. Sibuk Om, maklum Om. Nah, nanti kalau 24 jam non stop Om. Jadi sering ngilang di telepon susah, ya kan? Nah, tengok di Facebooknya rupanya udah ke Bangko. Ya, Karena kan? jalurnya Om. Ya. Nah, nanti kalau saya udah di mana gitu, wah nggak ngajak-ngajak, padahal sama tak telepon. Iya. Kapan nelponnya tadi? Jadi kapan kita ketemu masalahnya? Untuk ketemu. Jadi kita bahas lah kapan kita kemana. Ya zaman tadi kalau nggak tak culik ya. Aduh. Masih ngerokok? Oh, masih ngerokok? Masih. Kebetulan ini koreknya. Ini rokok Legend. Enggak loh, maksudnya zaman ngerokok itu satu hari berapa bungkus? Saya jangan ngomong satu hari lah Om. Satu bungkus berapa hari gitu. Jangan sehari berapa bungkus gitu. Satu bungkus berapa hari? Satu bungkus 3 hari Om. 3 hari. Kalau ada kawan yang ngerokok. Artinya kan nggak serius ngerokok. Enggak serius Om, tapi kan kadang ini rokok. Kebetulan ada kawan yang rokok, ini kita ambil gitu. Jadi sebungkus bisa sampai 3 hari Om. Iya. Gitu. Sering gonta-ganti rokok Mbak? Enggak Om. Jadi jangan biasakan gonta-ganti yang kita mood Om. Nanti kebiasaan. Ini cerita apa sih? Tapi handphonenya rusak. Handphonenya rusak Om, baru dibenerin. Itulah makanya kesini Om Juli juga bawa alat-alat ya. Alat-alat untuk benerin handphone. Gitu. Kita itu memang orang susah ya. Ya tergantung. Kalau orang menilainya, waduh, ya susah memang. Susah ya. Padahal orang tuh nengok sampean nggak susah loh. Iya, Jadi pandangan ini sorry ya. Ya kita kan bukan artis. Bukan artis. Ya toh. Bukan artis, bukan pengusaha. Ya sama-sama karyawan. Artinya kalau secara cari makan ya. Kalau secara karir kan sampean udah ya sebenarnya kalau di level cabang ya di sebuah cabang kan sampean juga termasuk pimpinan tertinggi. Artinya alhamdulillah bagi sebagian besar orang yang dari sekian juta orang karyawan tuh sampean kan posisinya sebenarnya udah bagus gitu loh, udah enak secara posisi ya. Ya kalau piramid sama lah kayak Amalia kan. Ini kalau saya kan namanya lembaga atau lembaga usaha gitu kan ya, itu kan piramid ya. Iya. Artinya orang kalau dia mau ambil level staff misalnya ngelamar bagian staff mungkin peluangnya banyak. Kursi kosongnya banyak. Iya.
Ya, supervisor mungkin masih agak- banyak, agak- tapi agak mengerucut lebih sedikit daripada staf. 1:10 misalnya, Iya, itu sebagai iya. dasar. Nah kalau cabang kan sampean 1:50. 1 banding ya sekitar itulah. Nah terus kira-kira kalau sudah di level itu, masa iya masih ada masalah keuangan? Jadi Masalah. kalau masalah itu ya namanya balik lagi ke piramida tadi Om ya. Piramida itu kan makin lama makin ke atas gitu ya. Makin mengerucut dan makin mengerucut, dan di atas itu juga makin meruncing. Artinya yang di atas itu sedikit gitu. Tapi seperti pohon Om, makin tinggi itu anginnya makin kenceng gitu. Jadi masalahnya juga makin kenceng. Gitu. Jadi nggak banyak orang yang berada di puncak itu, karena nggak banyak orang yang sanggup terhadap anginnya tadi Om. Itu kayak Om Ali lah sekarang membawahi sekian banyak karyawan kan sama kan. Ya kalau apa ya kata orang kan, walaupun kecil penghasilanmu, tapi kalau hanya untuk kebutuhan hidup, sekecil apapun penghasilanmu itu cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup, mau seberapa banyak pun duitmu nggak akan Berapapun cukup. besar tidak akan cukup. Harga mobil itu ya coba rentang harga mobil, mulai dari mobil bekas yang sama katanya mau beli mobil ya, mobil bekas 20 juta sampai 20 miliar, Ada. itu rentangnya kan jauh banget. Iya. Artinya sampai di posisi manapun dia tetap ngikutin namanya mobil karena untuk gaya hidup. Apa ini kopi? Kopi deh. Ya, kali. Ini kopi apa? Enak sekali di sini. Ya kopi hitam. Kopi Vietnam, kopi. Thank you ya. Iya. Yuk om, beli kopi om. Siap, terima kasih. Kemarin bikin podcast judulnya kopi hitam. Ini channelnya channel kopi hitam tapi nggak ada kopinya. Aku di komplain. Jadi sekarang kopinya sudah menghitam ya. Ya. Jadi ngomongin masalah apa tadi ya? Oh, Gaya gaya hidup sebenarnya kebutuhan itu nggak melulu karena gaya hidup Om. Gitu. Tapi bisa jadi memang benar-benar kebutuhan. Ada yang memang benar-benar kebutuhan. Ya kalau kebutuhan jelas bukan gaya hidup lah. Iya, kalau tadi Om ngomong kan rentangnya tinggi gitu ya. Ya. Ada yang 20 juta, ada yang 20 miliar mobil lah. Kalau untuk level-level kita ini kan belum sampai ke yang seperti itu Om. Nah, kalau dibilang oh itu sudah di posisi sekarang masa masih juga ngutang-ngutang gitu kan, ya kan, berarti itu kebanyakan gaya hidup. Sebenarnya nggak belum tentu Om, gitu. Karena nasib juga mempengaruhi Om. Contohnya HP jatuh rusak kan otomatis kebutuhan gitu ya nggak. Kemudian yang dulu mungkin pengertiannya gaya hidup yang tadi tak sampaikan itu kebutuhan hidup yang saya sampaikan itu untuk kebutuhan pokok ya. iya betul, dasar makan gitu kan. ya dasar untuk standar untuk hidup lah. Standar untuk hidup. Nah tapi balik lagi Om, kita berada di posisi kita gitu kan, itu juga kita mempunyai dasar kebutuhan terhadap posisi kita Om. Gitu. Contohnya Om lah kan butuh laptop gitu kan. Kemarin waktu di posisi staff nggak butuh, di posisi koordinator Cukup tidak fasilitas. membutuhkan cukup HP. Tapi ketika sekarang di posisi kepala cabang mau nggak mau Om beli laptop, kan jadinya kebutuhan yang menunjang pekerjaan kita gitu. Betul. Sementara ya kayak gitu nggak ada inventaris ya Om. Gitu. Butuh mobil. Butuh mobil ya kan, karena ya kemana-mana kita harus pakai mobil sekarang. Makanya aku Tuh khawatir. sempet mikir kayak gini Om. Dulu waktu lajang
Ya waktu lajang, waktu mulai baru-baru tamat sekolah itu nengok orang punya sepeda motor tuh kok pengen, ya kan, kepengen. Sampai saya tuh sampai hafal Om, ini yang preng ini motor apa, sama ya kan? Yang brem apa, sampai apa dari yang didit motor apa gitu ya. Di samping ya mungkin waktu itu variannya kan juga tidak terlalu banyak ya, nggak kayak sekarang. Produk sepeda motor itu satu merek kayak Honda misalnya, dia bikin produk tuh banyak banget, variannya juga banyak, modelnya juga macam-macam, warnanya banyak. Kalau dulu kan enggak, ya 2 tak sama 4 tak, tapi itu dulu masih 2 tak semua, bebek sama ya kalau Honda sport. 4 tak tetap Itu iya 4 tak ya, bebek sama sport. Nah, sekarang muncul Matic variannya banyak, ada Beat, Scoopy, EDV, PCE ya kan, belum yang cup itu bebek kan, banyak juga. Nah yang mau tak sampaikan di sini, dulu baru tamat sekolah pengen punya lihat teman pakai sepeda motor, walaupun dibelikan bapaknya, itu rasanya itu kayak nggak bisa tidur, pengen sepeda motor. Sampai bapakku tuh Om, sampai orang tua itu, anakku ini karena saking miskinnya kan, lihat kebiasaan saya tuh sering, itu motor ini, kalau pas lagi dibonceng naik sepeda, itu motor ini, itu legenda, itu Win, itu. Jadi sampai bapak tuh punya mikir, anakku ini besok kalau minta sepeda motor sanggup belikan enggak gitu ya, aku sanggup beliin apa enggak. Nah akhirnya gedenya malah jadi jualan sepeda motor. Jadi orang tua tuh ya memang penting. Nah yang mau saya sampaikan, dulu susah lajang ya kan, nah sekarang kita nanggung gitu loh, nanggung orang, nanggung anak kita. Nah artinya yang ya itu yang menjadi saya tambah yakin gitu loh, bahwa semua permasalahan tuh ada jalan keluar. Nah itu Om kan. Nah jadi kan ada kebutuhan, ada yang untuk memenuhi kebutuhan gitu. Kita mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga ada rezeki yang masuk, tapi ada posnya untuk keluar gitu. Jadi timbal balik juga Om. Kita ada rezeki lebih, atau ada kebutuhan lebih, ada rezeki orang gitu kan? juga di situ, ada rezeki orang di situ yang harus kita sampaikan ya, gitu kita. Iya, terus kita mempunyai kebutuhan lebih, tahu-tahu kita dapat rezeki lebih. Jadi itu sebenarnya hukum apa ya namanya ya, lingkaran, sudah lingkaran yang memang sudah harus kita jalankan dan keluarkan gitu. Ada belum di level kita ini masih belum bisa, kita punya rezeki mau disimpan dulu gitu. Tahu-tahu ada aja jalan untuk keluarnya. Tapi ketika kita ada butuh, ada juga masuknya gitu. Berarti sama wae ya, sama aja. Jadi gini, gitu. Kebetulan ya alhamdulillah ya, saya tuh kalau dari sisi karir itu ya cukup, ya saya sangat bersyukur lah Om. Di zaman pegang cabang tahun berapa? Cabang apa dulu Om? Gitu. Ya mulai dari karir sampai level kepala cabang itu. Dari kepala cabang itu dari tahun 2011 akhir lah Om. 2010. Oh duluan saya berarti. Iyalah, Om Ali duluan. Saya pegang cabang perusahaan otomotif itu bulan 2 2011. Bulan 2, saya bulan 12. Ya. Bulan 11. 2011. Menikah 2014. Oke, berarti 2011, 12, 13, 14. Nah, kan jaraknya sebelum menikah. Ini yang menarik. Itu. Ini yang menarik nih. Saya kadang-kadang kalau ingat ya langsung saya berdoa lah sama orang tua. Kayak gini itu perbedaannya. Nanti kita ambil apalah benang merahnya. Om Ali pegang cabang dulu, baru menikah. Kalau saya menikah dulu baru settle. Nah, coba Om Ali cerita dulu gitu. Nah ini kalau bilang settle belum settle. Belum settle. Oh iya. Nah itu yang mau tak sampaikan.
2011 saya hampir 3 tahun lancang, ya hampir 4 tahun lancang pegang cabang. Kalau secara penghasilan ya namanya kepala cabang ya cukup lumayan lah, ya cukup lah, artinya apalagi sendiri. Terakhir Om, Minum dulu. suatu ketika saya pulang, monggo pulang ketemu orang tua. Kebetulan kan saya tidak bersama orang tua. Nah, wes kue rabi oleh duitmu ki arep mbok ge apa? Nah, terus ditanya. Yo Pak, ini belum ada yang mau. Ya belum, lagi dicari kan gitu, lagi proses. Kamu banyak duit pun ketika lacang. Faktanya kamu tidak punya entong. Entong nasi aja kamu nggak punya gitu kan. Iya. Nah, itu logikanya. Iya. Itu zaman Iya. oh, aku langsung madep. Iya juga. Duit banyak masuk, tapi akhirnya saya mikir itu belum tentu rezeki. Iya kan, misalnya gini, sama halnya kayak kita makan. Kita beli ke warung 15.000, ke warung nasi 15.000 sampai range-nya sampai 30.000 misalnya, kita makan. Yang kita beli itu kan satu piring itu kan full semua, termasuk sewa piringnya kan gitu. Ya. Termasuk sewa piringnya, termasuk sendoknya dan lain sebagainya. Oke, ya anggaplah itu nggak dihitung sewa, kan dipinjemin. Ya kan. Nah, jadi toh kan nggak habis. Nanti ada rezeki buat ayam, buat minum nih misalnya nih. Ini saya beli minum 1 gelas. Ini harga 5.000 kopi. Toh nanti yang saya minum cuma separuh. Ada rezeki buat semut ya. Nah, rezeki buat semut. Benar kan? Jadi orang tua, udahlah kamu menikah lah. Mudah-mudahan rezekimu lancar. Kalau ya ingat teman-teman kadang-kadang, oh sebelum menikah duit banyak tapi nggak pernah nyantol. Ya kan? Dengan penghasilan yang sama dia menikah sama orang, ya toh, nanggung hidup anak orang, terus nanggung anaknya yang sudah punya anak, istrinya juga nggak kerja, tapi dia bisa beli lemari, bisa ngontrak rumah, bisa, nah itu Bisa cukup gitu ya. nah itu yang saya belum ketemu. Saya coba hitung penghasilan sama 2 juta. Kemarin nggak cukup. Kemarin habis, nggak bisa nabung, nggak bisa nyantol gitu loh, nggak bisa jadi barang, nggak bisa jadi. Sekarang cukup, malah bisa. Ngasih beban lebih. malah bisa nabung. Nah itu rahasia. Kalau sampean gimana? Nah, kalau saya sama Om. Jadi pada waktu masih lajang juga seperti itu. Nah, pada waktu sudah menikah ternyata juga ada rezeki lain gitu. Kalau Om Ali sudah jadi kepala cabang dulu baru menikah ya kan. Kalau saya menikah dulu. Nah, ternyata setelah menikah itu juga ada rezeki-rezeki lain yang mengikuti gitu. Karena rezeki 2 orang digabung. Supaya bisa cukup untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang, sekarang 5 orang gitu. Kalau Mali sudah ada rezeki dulu, baru ada tanggungan, ini jadi cukup untuk ini ya juga kok. Oh enggak juga. Jadi ya inline aja, maksudnya gini. 4 tahun jadi kepala cabang, penghasilan lumayan. Jelang menikah juga bingung juga cari dananya. Nah itu. Akhirnya mulai dari nol lagi. Jadi si yang selama ini kemana gitu? Iya, kalau secara keuangan tuh memang tetap nol. Nah kalau yang selama ini kemana? Kita flashback lah. Aku nakal yo enggak gitu loh. Aku nakal yo. Artinya nakal itu dalam artian pengertian uang itu harus keluar yang aneh-aneh itu saya enggak. Kalau saya iya Om, gitu. Ya gimana Bu? Itu tadi Om, ada pos-posnya, sudah ada pos-posnya. Oh, gitu ya. Jadi kalau sekarang kembali, misalnya nih dengan istri satu ya, istri satu, anak 2 gitu kan. Penghasilan Om Ali tadinya waktu lajang segitu, jadi cukup untuk bersama 1 istri, kemudian nambah anak 1 jadi cukup untuk anak
istri satu anak satu, sekarang istri satu anak dua. Nanti kalau misalnya Om Ali nambah istri satu lagi juga cukup lagi Om. Dengan penghasilan segitu gitu. Ya, Memang sudah diatur. Lain kan tambah banyak. Gitu. Ya tapi memang anak-anak juga punya rezekinya sendiri, Ya, Om. Meskipun mereka, makanya itu beda antara, di situ saya bisa tangkap beda antara pendapatan Dengan rezeki. penghasilan. Dengan rezeki, Om. Rezeki itu Bukan, beda antara gaji dan pendapatan Om. artinya kalau secara istilah ya pendapatan kompensasi kan, gaji. Gaji. Tapi rezeki itu memang beda. Jadi gini, saya terima gaji setiap bulan misalnya 10 juta sebulan. Tiap bulan terima 10 juta. Ini saya anggap rezeki saya. Mungkin awalnya begitu. Ini rezeki saya 10 juta. Tapi ketika saya belanjakan, Enggak cukup. sekeluarga menikmati kan rezeki juga buat mereka gitu. Artinya 10 juta kan tidak 100% rezeki saya, tapi itu pendapatan saya, gaji saya. Termasuk anak memang dia nggak kerja, dia sekolah, tugasnya ngabisin duit. Tapi belum tentu mereka tidak membawa rezeki. Iya. Justru anak adalah rezeki yang lain. Ada rezeki tambahan yang masuk. Kalau sampean lajang butuh hiburan, ya kan, butuh hiburan dan sebagainya, nggak ada anak mungkin tak kemana-mana. Tapi begitu ada anak, mikir, nah sampean pulang hiburannya anak. Iya. Dan kalaupun kita butuh hiburan di luar, pasti harus menyesuaikan. Oh, di rumah harus cukup dulu gitu ya. Cukup dulu. Ya mereka punya rezeki masing-masing. Mau nggak mau nyari rezeki di luar lagi gitu ya. Biar bisa kita hiburan kan. Gitu. Cerita. Memang semuanya penuh misteri sih. Tapi ngomong-ngomong, kopinya kopi dari mana? Enak sekali ini. Ini kalau orang kan bangga ya kan, kopi Toraja, kopi apa? Ini kopi Sidoarjo. Kopi Sidoarjo, tapi katanya tadi ada Arabica Om. Pinjam kerennya Om. Enggak. Ini kopi Sidoarjo alias kapal api. Kapal api ya. Kalau Kapal api apa? kopinya kopi apa? Kapal api biasa, oh. Apa A3? Kapal apa ya? AA kalau nggak salah. AA nih, Om. Gambir Om. Ini bukan Arabica, Om. Kalau Arabica di rumah. Ini saya punya. Jangan sebut merek Om, karena kita nggak disponsori. Arabica kan. Enggak, maksudnya Oh iya, jangan enggak. mereknya nggak usah disebut Ini dari mana. saya punya Robusta, Om. Robusta. Kopi Bengkulu. Nah, ini sampean bawa aja. Wah, mantap nih. Robusta tuh ciri khasnya asem. Arabica Om, yang asem. Iya enggak? Iya benar. Iya enggak? Tadi malam tak coba asem. Asem. Tapi aromanya, Iya. aromanya kenceng. Itu. Tadi malam tuh sendirian saya ngopi, Om. Sendirian, anak udah pada Artinya kalau tidur. ngopi sendirian gitu ingat saya Om. Jam berapa ya? Jam 10-an lah. Memang disitulah kita merenung kan. Oh, merenung. Bukan merenung yang lain-lain, Om. Jadi sambil ngopi merenung. Tokennya udah bunyi. Kalau saya semalam merenung juga Om. Nah, lagi ada rezeki sedikit, rencana mau begini begitu, HP rusak ya kan, HP istri rusak, oh ternyata rezekinya untuk benerin HP kan seperti itu. Jadi balik lagi ke siklus tadi itu, ada rezeki, ada juga pos pengeluarannya, tapi ketika ada kebutuhan ada juga rezeki yang masuk gitu, sumber rezeki. Iya. Enak kan kopi ini kan? Enak Om, Ya, enak, tuh, memang kalau enak. kopinya sama saya sampean. Iya. Ini masih di channel kopi hitamnya Om Ali ya. Pekerjaan Iya. gimana, Om? Pekerjaan masih lancar. Market lagi naik. Market lagi naik. Saya- Stok unit juga udah mulai lancar. Saya kemarin kan training. Ya training, tapi bukan training ya, sharing diskusi. Ya saya sampaikan, kan nanya kondisi market gimana.
Jadi itu mbahnya. Iya, nanti aja Om. Jadi saya sampaikan, ini memang pasca 2020 sekarang memang momentumnya lagi bagus. 2021 mulai harga sawit. Jadi karena harga sawit, karet, batu bara ini Om, ini puncaknya tertinggi sejak selama ini. 2008. Iya, Ya. selama inilah. Ya. Terakhir harga segitu itu 2008. Berarti Tapi berapa puluh tahun? kalau kita ngomongin batu bara ya, itu sebenarnya nggak banyak segmen yang menikmati. Tapi kalau kita mau ngomongin sawit, banyak segmen yang menikmati, petani-petani gitu kan. Tapi setidaknya kan efek domino. Sedikit Om kalau batu bara. Cuman pengusaha-pengusahanya aja lah yang mendapat keuntungan. Kalau yang pembawa mobil itu amprahnya tetap sama Om. Enggak, ini kan kemarin saya telepon teman. WA batu bara gimana Om? Angkutan itu tonase Om. Iya, tonase. Betul. Ya, Dia prosentase dari harga. Enggak Om, tonase Om, berapa ton yang dibawa, harganya standar, mau harga tinggi mau enggak, sama kayak sawit. Tukang muatnya itu ya kalau seton itu muatnya 120 ya 120, mau harganya 800 perak, mau harganya sekarang 2000 perak per kilo, tetap sama. Oh, dia enggak prosentase? Enggak gitu, jadi si penikmatnya itu sedikit. Tapi kalau kita ngomongin karet, ngomongin sawit, penikmatnya banyak. Jadi kalau kita berasumsi harga batu bara ini akan mempengaruhi market, salah itu. Tapi kalau kita melihat market harga sawit, harga komoditi sawit, pertanian perkebunan mempengaruhi market, itu betul. Kecuali kalau perusahaannya nerapin sistem bonus ya, iya, ke karyawannya ya. Iya, itu. Dan ternyata kan enggak gitu. Ya paling kalau bonus itu ya level-level manajernya lah. Kalau yang level-level sopir itu kan bukan karyawan mereka Om, gitu. Level manajernya belanjanya nggak di Sarolangun. Iya gitu. Masalahnya. Belanjanya nggak di. Maaf ya, bukan apa, tapi memang kondisinya seperti itu. Sopir-sopir itu mereka ya per tonase, dan harganya juga sama, mau batu bara harganya anjlok mau tinggi juga nggak mempengaruhi gitu. Yang diuntungkan kalau harga batu bara tinggi ya pemilik tambang itu. Ya, yang memiliki tambang berapa orang sih? Ya, tapi memang luar biasa. Ya terlepas dari masalah itulah. Ya kita masih punya batu bara, masih punya. Hari ini Om, ya saya baca di berita-berita. Jadi hari ini tuh Uni Eropa terancam krisis. Bahkan krisis. Kalau kita ngomongin itu efek dominonya di situ Om. Jadi batu bara ini kan, ini kalau nggak salah ya, ini kan penggunanya itu banyak dari Cina, dari Uni Emirat, kemudian dari Uni Eropa gitu kan, yang menggunakan batu bara dari kita gitu. Inggris gitu. Ketika harga mahal, batu bara mahal, di mereka pasti akan kesulitan gitu. Secara energi mereka kesulitan, kemudian pasti mereka membutuhkan barang-barang yang sebenarnya ada di kita gitu. Ya, jadi pemerintah tangkap enggak untuk mensuplai demand mereka. Ini mungkin kalau yang ekonom kelas tinggi lah ya membahas. Kita ini kan masih level-level pemasaran, level retail, level bawah. Tapi kalau mau ketemu sama Om Mardigu juga nggak apa-apa sih. Cuman sharing kita Om, ya Om. Cuman kemarin saya baca Eropa itu kan salah satu negara yang sangat sensitif terhadap isu lingkungan. Isu lingkungan, isu sumber daya alam. Ya, mereka kan tidak mau menggunakan batu bara. Nah, justru karena tidak mau menggunakan batu bara itu, mereka sekarang lagi krisis. Krisis nggak kuat bayar listrik kok warganya. Iya. Jadi karena
yang menggunakan batu bara sih masih Inggris ya, Inggris masih pakai, tapi persentasenya masih kecil. Bahkan dia kalau bisa Eropa itu dia mau nolkan penggunaan batu bara. Nah sekarang efeknya satu keluarga itu bayar listrik itu sebulan tuh bisa nyampe 8 juta sampai 10 juta. Bahkan pemutusan besar-besaran Sambungan listrik ya. Ya karena nggak kuat bayar. Nah itu sekarang sampai muncul loh undang-undang kayak semacam aturan jangan sampai yang DPR-nya lah ibaratnya, legislatornya itu jangan sampai PLN-nya di sana itu jangan memutuskan sambungan listrik. Nah saya nggak tahu apakah ini kan penyerapan pasar kalau batu bara itu kan Cina, terus Asia pada umumnya mungkin ditampung dulu Karena industri Cina itu luar biasa gitu. Nah pasti ketika batu bara mahal, industri-industri di mereka terancam untuk tertutup juga Om. Sebenarnya ketika batu bara mahal seperti ini, tampung aja, nggak usah dijual, tambah kolek mereka. Mau nggak mau mereka mau bikin pabrik, mau bikin apa di Indonesia yang secara batu bara lebih dekat. Jadi lebih murah ongkos produksinya, itu yang akan meningkatkan menyerap. Mungkin sekarang Cina permintaan, jadi rumusnya kan memang permintaan tinggi harga naik. Mungkin Cina memang minta permintaannya dia lagi tinggi, Nggak usah dikasih, mungkin untuk ditampung. Jadi itu kita timbun aja. Makanya sekarang ini Eropa nih udah mulai kelimpungan nih. Biar kelimpungan, jadi mau nggak mau mereka bikin pabrik di Indonesia. Jadi itu Ya, kan yang punya lahan batu bara itu kalau harga lagi tinggi kayak gini jangan dijual lah lahannya. Itu kalau cuma untuk makan sehari-hari masih cukup, nggak usah dijual. Biarin sampai 140% kenaikannya harga batu bara. Bisa aja nih Cina memang sengaja beli dengan harga tinggi, ditampungnya jagain kalau Uni Eropa collab ambil batu bara dia. Iya. Makanya Indonesia harusnya lebih cerdik dengan kondisi harga batu bara seperti ini. Jangan terbawa arus batu bara, kemudian biasanya bisa sehari main 100 eksavator jadi ditambah 200 eksavator tambangnya biar bisa ngeruk banyak. Jangan, harusnya kalau perlu di stopin aja dulu biar mereka collab sekalian. Itu kalau akal saya Om. Biar mereka collab, nggak punya kan, mau nggak mau mereka gimana caranya punya. Jadi biar harga lebih murah, ongkos lebih murah, oh ya bikin di Indonesia saja gitu kan. Tapi kan batu bara kan penggunaan dalam negeri kan besar juga ya. Listrik kan kita masih penuhi dalam negeri dulu lah. Kasihan gitu, lubang menganga di mana-mana di Kalimantan sana, di tempat kita gitu. Itu udah menjadi kerusakan lingkungan yang parah tanpa memandang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kan rugi sekali kita sebagai bangsa Om. Kasihan Ibu Pertiwi kita menangis gitu. Berarti selevel sampean masih mikirin juga lah ya. Waduh Om, untung aja saya ini nggak jadi menteri Om. Kalau jadi menteri saya gencetin semua. Saya stopin semua lah. Nggak jalan ya videonya ya. Aduh macet tuh. Nah, macet kameranya. Jadi closing statement aja lah sekarang. Saya mau ada kegiatan ya. Ada kegiatan Om, mengkondisikan yang perlu dikondisikan. Jadi intinya obrolan kita apa nih? Intinya ya nggak ada, ngopi, namanya ngopi hitam sudah hitam, pahit lagi ya kan. Tapi untung aja ada manis-manisnya. Jadi begitu ya. Kalau kita ngomongin batu bara itu sebenarnya ngomongin tentang negara ini gitu, pengelolaan negara ini bagaimana. Sayang sekali dengan kerusakan lingkungan yang seperti saat ini terjadi, di mana-mana jadi lubang danau menganga yang besok nggak bisa lagi digunakan. Bayangkan tanpa masyarakat kalau 50 sejahtera. tahun lagi kayak mana ya kan? Nah itu saya rasa
gempa bumi di mana-mana itu Berarti sampean pastilah. setuju sama Uni Eropa tetap bertahan, walaupun tetap bertahan nggak mau beli batu bara? Banyak sebenarnya sumber daya lain yang bisa kita manfaatkan tanpa merusak lingkungan, Om. Gitu. Air kita melimpah, sungai di mana-mana. Kalau cuman untuk memenuhi kebutuhan listrik sebagainya, sebenarnya dari sungai itu tiap sungai Matahari, kita bikin kincir tenaga air surya. aja udah cukup gitu. Tapi masih mahal. Apalagi kita ini di negara yang matahari bersinar setiap saat gitu, itu Kalau bisa kalau dikatakan kalau ya. saya pribadi sih saya setuju ya, seperti yang Uni Eropa itu terapkan kan, dia nggak mau lebih concern terhadap isu lingkungan. Cuman masalahnya sampai detik ini Om, kos yang paling murah untuk pembangkit listrik itu ya batu bara. Iya, betul. PLTS itu masih mahal, panel-panel surya itu mahalnya minta ampun. Nah, Sebenarnya gini loh, kalau kita ngomongin mahal itu karena diproduksi secara jumlah sedikit loh. Kalau diproduksi dalam jumlah besar itu nggak mahal lagi. Gitu. Kalau diproduksi yang jelas kalau negara kita fokus ke sana, satu tentu ada shock sedikit masalah beban biaya listriknya dari masyarakat ya, dari kalangan menengah ke bawah pasti shock karena harga TDL tarif dasar listrik pasti naik. Satu, yang kedua banyak yang dirugikan kan, pengusaha tanda kutip lah ya, pemain-pemain batu bara yang selama ini menikmati, ya kan? ya Bisnis itu pasti terancam dan mereka sudah lama bermain dan sudah punya duit. sudah punya duit. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ngomongin seperti itu nggak ada yang dirugikan sih. Kalau dibilang kan mereka sebenarnya sudah punya duit. Jadi ketika pemerintah ini sebenarnya balik lagi ke konsentrasi pemerintah maunya bagaimana. Ketika pemerintah menginstruksikan untuk stop dari lini ini, kita berpindah ke lini ini, mereka sudah punya duit, mereka tinggal pindahin aja sektor industri mereka. Subsidi. Itu nggak ada yang dirugikan sebenarnya gitu. Cuman mau tidak kita mengambil keuntungan tanpa Benar. merusak gitu. Karena sekarang ini mereka yang konsentrasinya dampak langsung, termasuk yang orang kalangan menengah ke bawah seperti kita. Nah, sama ingat nggak uang BBM naik 1.000 demo kita? tapi sekarang udah naik beribu-ribu juga nggak demo, Nggak demo ya? nggak demo. Artinya apa tandanya udah mulai pada pinter atau gimana ya? Enggak juga, karena udah pada butuh. Udah pada butuh Iya, dan punya banyak betul. duit atau gimana? Udah, bukan itu tadi Om, efek kebutuhan itu, karena kita butuh ada rezeki gitu kan. Iya. Nah, sekarang dulu kita pakai kayu bakar juga nggak mengeluh gitu, tapi sekarang begitu gas nggak ada, Tapi lingkungan kita. saya baru ingat yang sering demo sekarang yang jadi dulu yang sering demo Ya termasuk kita kan demo-demo ya, gitu kan. bukan Om, yang sering demo kalau misalnya Sudah mendapat jabatan gitu ya. sekarang kan mayoritas Jadi pelakunya gitu. mayoritas kan mayoritas Yang dulu sering demo sekarang kursi kan. itu yang alumni turun ke jalan ya, itu sekarang udah pada di level apa kalian? Gitu. Dulu bawa spanduk, bawa tiang gitu ya. Kalau kita gitu ya. kalau kita mahasiswa ya oke, ya kan. Cuma dulu kan oposisi, sekarang sudah jadi penguasa partainya. Iya. Kalau yang sering demo BBM dulu, sekarang dia naik. Closing remark aja. Oke. Ya besok kita sambung lagi. Oke, besok Obvious kita ya. sambung lagi ya. Ya, Ini bisa lebih. Ini nanti digabung. Ini perdana lah ya sama. Perdana nanti digabung dulu Ya gitu. mohon maaf lah kalau masih Tambah masih ya. kentang nih Om, masih kamera baru satu, ya nggak apa-apa lah. Besok Pelan-pelan. kayaknya kita bakal diundang Om Deddy, Om Adu gitu. Kalau ada lawan-lawannya dikit nanti Denny Caknan gitu ya. Denny Caknan nanti ngundang kita ya. Ada lawan-lawannya dikit ya kan. Iya. Oke, selamat. Oke lah. Terima kasih Om Yus. Siap ya. Oke. Om. Ini mau mau ke jemput orang tua tadi. Iya betul. Nah, oke, terima kasih.